Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Bu Ajeng. Sebelumnya terima kasih Bu sudah mau menerima saya di pagi-pagi buta ini untuk menjelaskan keluh kesah saya ya Bu. Sebelumnya Bu Ajeng apa kabar? Saya baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anaknya sekarang umur berapa ya Bu? Sekitar umur 1 tahunan lah Bu. Berarti sedang lucu-lucunya ya, masih Iya. belajar jalan. Iya Bu. Selanjutnya kalau saya boleh tahu Bu Ajeng kemari ada keperluan apa ya? Nah, saya ini mau berkeluh kesah lah ya Bu ya, mengenai sistem ajar saya, atau ada yang salah atau bagaimana dengan anak-anak ini. Karena begini, ketika saya mengajar di kelas hari Senin kemarin ini jam 3 sampai 4, saya merasa siswa kurang fokus Bu untuk memperhatikan penjelasan saya. Kebanyakan dari mereka itu berbicara sendiri-sendiri, ada yang tidur, bahkan juga ada yang coret-coret bangku. Nah, apakah mungkin saya kurang bisa menarik perhatian siswa-siswi tersebut, atau bagaimana ya Bu dalam menyampaikan pembelajaran, ataukah saya kurang meluangkan waktu untuk memberi kesempatan siswa-siswi ini? Nah, mungkin Ibu bisa membantu saya dalam membenarkan sistem pembelajaran saya seperti itu. Baik, dengan senang hati akan saya bantu Bu. Tapi sebelum saya melakukan supervisi ke kelas Ibu, apakah saya bisa melihat satuan pembelajaran yang Ibu buat? Nah, saya sudah membuat satuan pembelajaran yang saya buat, mungkin dapat dilihat dulu dengan Ibu Siska. Baik, saya lihat terlebih dahulu. Nah, dari satuan pembelajaran yang Ibu Ajeng bawa ini, apakah Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu? Begini Ibu, jadi satuan pelajaran ini mencakup antara lain mata pelajaran bahasa dan matematika kelas 3 dengan pokok bahasa bangun ruang sisi lengkung. Nah, tujuan dari materi ini yaitu agar siswa dapat mengetahui atau mengerti tentang majas, sedangkan tujuan khususnya yaitu siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dan menentukan hasil luas dan volume, dan juga mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan pola. Untuk sumber saya mempergunakan buku paket bahasa matematika dan buku penunjang lain, sedangkan untuk alat peraganya sendiri yaitu tabung dan pola. Baik, ini sudah cukup lengkap ya Bu. Tapi apakah Ibu mengontrakkan pembelajaran ini Bu? Tidak Ibu, karena di sini saya menekankan pada keterampilan menjelaskan disertai dengan tanya jawab. Baik. Terus nantinya ketika saya melakukan observasi, bagaimana ya dengan instrumennya? Apakah Ibu sudah mempersiapkan atau bagaimana? Nah, untuk format instrumen penilaian tentang komponen keterampilan menjelaskan yang disertai dengan tanya jawab seperti ini. Ibu tinggal memberikan tanda cek serta tuliskan hal mana yang perlu dipertahankan dan hal mana yang perlu ada pembenahan. Oh, baik. Lalu saya bisa melakukan supervisi di kelas Ibu pada saat kapan? Mungkin hari Senin depan pada tanggal 16 April 2023 jam 9 sampai jam 11 di kelas 3. Apakah Ibu pada hari itu tidak sedang berada di luar atau sedang ada acara lain? Wah, alhamdulillah saya tidak ada keperluan lain, jadi insya Allah nanti saya berkunjung ke kelasnya Bu Ajeng. Nah, baik, kalau begitu Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya. Baik, sama-sama. Kalau gitu sampai ketemu di kelasnya Bu Ajeng waktu minggu depan ya. Baik Bu, terima kasih ya. Saya sama-sama. mohon dulu. Makasih Bu Ajeng. Salam. Ini sih untuk pembelajaran pagi hari ini. Iya, boleh silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ibu izin tidur di kelas ini ya. Anda harus tetap mendengarkan pembelajaran dari Bu Ajeng ya.
kasih Bu atas waktunya. Hari ini sudah diperbolehkan mengikuti kelas. Lain hari kita bisa membicarakan mengenai pasca supervisi kali ini. Iya, bicarakan. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Siska. Ya, selamat siang Bu Ajeng. Bagaimana kemarin perasaannya setelah saya melakukan supervisi di kelas Ibu? Terus terang saja saya grogi ya Bu ya, karena juga pertama kali bagi saya saat mengajar di observasi saya merasa diawasi seperti itu Ibu. Oh ya, baik. Jadi kemarin Bu Ajeng kan sudah menyerahkan ke saya satuan pembelajarannya ini. Nah, dari satuan pembelajaran ini sudah cukup baik. Namun ketika saya melihat di kelas itu masih banyak anak-anak yang rame di belakang. Lalu juga banyak yang tidak mendengarkan Bu Ajeng. Mungkin karena Bu Ajeng fokusnya hanya di murid-murid yang di depan saja. Nah, saran dari saya nantinya Bu Ajeng bisa membaur ke yang belakang juga. Jadi anak-anak itu merasa dirangkul begitu Bu. Kalau Bu Ajeng hanya menjelaskan di depan saja, maka anak-anak itu merasa kayak terhiraukan. Jadi saran saya seperti itu supaya kelasnya Bu Ajeng ke depannya bisa lebih kondusif lagi. Oh begitu ya Bu ya. Jadi selama mengajar itu alasan dari keluh kesah saya itu yaitu ya Bu ya, karena saya kurang terfokuskan pada murid-murid juga ya Bu ya. Iya benar. Mungkin itu nanti bisa saya perbaiki Bu ya, untuk memperbaiki fokus saya ke murid-murid seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama. Terus untuk murid yang rame, mungkin Ibu itu kurang keras ya menjelaskannya. Iya Bu. Oh, bagaimana? Soalnya yang belakang itu kan tidak terdengar suara Bu Ajeng. Karena saya sendiri itu sudah berusaha juga semaksimal mungkin Bu untuk mengeraskan suara, dan untuk anak-anak di depan pun saya memang terfokuskan pada anak-anak di depan yang memang responsif sekali dalam Iya. mendengarkan atau merespon saya dengan jawaban-jawaban mereka. Cuma memang yang di belakang mungkin kurang merespon seperti itu, dan saya kurang terfokus juga Ibu. Gitu. Baiklah kalau begitu, ini hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Bu Ajeng. Mungkin Bu Ajeng bisa mempelajari lebih lanjut lagi supaya Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik di kelas dan kondusif seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas saran-saran yang diberikan. Mungkin kedepannya saya akan membenarkan lagi apa yang kurang, mungkin dari suara. Mungkin saya akan mencoba mengajar dengan cara berkeliling ya Bu ya, agar juga saya terfokus dengan murid-murid di belakang juga seperti itu. Terima kasih ya Bu atas saran-sarannya. Ya, sama-sama Bu Ajeng. Nah, itu merupakan salah satu tujuan saya supaya sekolah ini juga bisa berkembang dengan memiliki kualitas guru yang memadai sehingga anak-anak merasa nyaman di kelas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ajeng karena sudah mau disupervisi. Biasanya kan banyak guru-guru itu yang tidak mau disupervisi, tapi Bu Ajeng ini punya inisiatif yang baik. Jadi saya apresiasi kepada Bu Ajeng. Terima kasih banyak. Nanti bisa diperbaiki lagi kurang-kurangnya tadi. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya atau pelayanannya untuk saya perbaiki pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Ya. Bu Siska. Ya, sama-sama Bu Ajeng. Selamat siang. Selamat siang. Silakan. Oke.